Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini sebelum kita akan menjalani hari, maka marilah kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami akan melaksanakan kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan, kiranya Engkau akan menolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, keteguhan, dan berkat bagi kami semuanya di dalam kami akan melaksanakan dan akan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan merenungkan bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, pentingnya iman di dalam doa, saudara-saudara. Dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kalau kita melihat bersama-sama di Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6 ini, maka Mazmur ini untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi jelas bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, dan dari Raja Daud diberikan pemimpin biduan, pemimpin puji-pujian di situ, dan supaya Mazmur ini dimazmurkan, dinyanyikan. Syairnya adalah dari Daud. Saudara-saudara, kenapa tema mengenai doa ini penting? Karena ya, kalau kita melihat di kitab Yakobus pasal 5 ayat 16, bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan Tuhan, tentu saja di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita caranya adalah dengan berdoa. Karena itu kita di saat mau berkomunikasi dengan Tuhan dengan berdoa, maka doa itu adalah penting. Karena ini adalah satu sarana, doa adalah satu alat untuk kita boleh berbicara dengan Tuhan, mengutarakan apa yang menjadi setiap isi hati kita kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, maka saat ini penting untuk kita boleh belajar mengenai tema ini bersama-sama. Tadi saya sudah mengatakan bahwa tema kita adalah pentingnya iman dalam doa. Menurut Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Ada dua hal, saudara-saudara, yang kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah iman itu memberikan keyakinan bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berdoa. Hanya kepada Tuhanlah kita berdoa. Kalau kita melihat di Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai 3, saya membacakannya bagi saudara. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat-ayat ini, saudara-saudara, apakah Daud itu beriman kepada Tuhan? Kata berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Ini adalah satu ungkapan, satu kalimat yang dikatakan oleh Daud, bahwa adanya proklamasi Daud bahwa Daud itu sangat beriman kepada Tuhan, sehingga yang disebutkan adalah nama Tuhan dan bukan nama pribadi-pribadi yang lain, saudara-saudara. Disinilah Daud mengatakan kepada Tuhan, dan kita sebagai pembacanya dapat melihat bahwa di dalam keadaan sulit, Daud tidak menyebut nama Tuhan-Tuhan yang lain, tetapi hanya Tuhan Allah Israel. Inilah bukti dari Daud beriman kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat sosok Raja Daud, dia adalah seorang raja tentunya memiliki suatu kekuatan yang besar, saudara-saudara. Apalagi kerajaannya adalah kerajaan Israel. Kerajaan Israel saat itu dikenal di masa pemerintahan Daud adalah kerajaan yang sangat masyhur. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Tentunya, saudara-saudara, di saat Daud mengatakan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, dan selanjutnya, saudara-saudara, ini adalah merupakan suatu
peristiwa yang sungguh luar biasa yang terjadi kepada Daud. Bagaimana seorang raja yang mempunyai kuasa yang sangat besar, raja yang termasyhur itu, tetapi dia itu mempunyai suatu kecemasan, saudara-saudara. Dia mengalami kekhawatiran, dan ini diutarakan kepada Tuhan dan dituliskan di dalam Mazmurnya. Kalau kita melihat, kalau kita cermati kata berapa lama lagi ini diulang secara 4 kali. Ini menyatakan bahwa Daud itu sedang mengalami situasi yang sangat sulit, sehingga ada suatu situasi yang itu sangat mendesak, saudara-saudara. Kalau terlambat di dalam pertolongan itu datang, maka akan menjadi fatal. Dengan dia itu berseru kepada Tuhan, tindakan ini adalah merupakan suatu bukti bahwa Daud ini, dia itu tidak meragukan Tuhan. Ini adalah suatu bukti, saudara-saudara, bahwa meskipun pertolongan itu belum datang di saat Daud itu mengalami kesukaran, tetapi dia tetap menyebut nama Tuhan. Dia tidak menyebut nama ilah-ilah yang lain. Yang dia sebut hanyalah Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Saudara-saudara, Daud percaya, kalau kita melihat di ayat yang keempat, bahwa hanya Tuhan sajalah yang membuat matanya bercahaya, supaya tidak tertidur dan mati. Ini artinya adalah suatu kalimat kiasan, yang artinya adalah supaya dia itu tetap waspada, siaga terhadap musuh-musuhnya. Sehingga dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka membuatnya tidak goyah, saudara-saudara. Jadi di poin yang pertama ini, saudara-saudara, bahwa pentingnya iman di dalam doa menurut Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Poin yang pertama adalah iman memberikan keyakinan bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berdoa. Jadi saudara, melalui poin yang pertama ini, percayalah bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan. Seperti Raja Daud di dalam kecemasannya, di dalam kekhawatirannya, tetapi dia tetap menyebut nama Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Seperti pada waktu masa yang silam, pastilah Tuhan akan menolong Daud, meskipun saat itu adalah saat yang waktunya Tuhan menolong. Tetapi seakan-akan Tuhan diam, tetapi Daud berpengalaman dengan Tuhan. Oleh karena itu di poin yang pertama ini, saudara-saudara, percayalah bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Kita tentunya sebagai orang yang beriman, kita sudah sering berpengalaman dengan Tuhan. Dan mungkin di saat ini ada doa yang belum terjawab, saudara-saudara, maka dengan pengalaman-pengalaman kita, tentunya itu menjadikan kekuatan, keteguhan kepada kita, supaya kita jangan beralih kepada ilah-ilah yang lain seperti yang dicontohkan kepada Daud. Tetapi dengan pengalaman kita bersama-sama Tuhan itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Karena itu tetaplah sebut nama Tuhan dan tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Ia pasti sanggup menolongmu. Yang kedua, saudara-saudara, iman memampukan kita memahami janji Tuhan dalam setiap doa kita. Saudara, kalau kita melihat di ayat 6 ini, maka ini adalah satu teks yang terus bersambung. Kalau kita melihat di ayat 1 sampai ke 5, Daud itu menuliskan berapa lama lagi. Tetapi kalau ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah yang menjadi iman Raja Daud, saudara-saudara. Ada keyakinan Daud meski situasi saat itu belum berubah, karena ini langsung dituliskan di atas. Daud mengatakan berapa lama lagi dia mengalami kecemasan, dia mengalami kekhawatiran. Tetapi meskipun situasi belum berubah, saudara-saudara, kita melihat di ayat 6 ini Daud mengatakan dia merasa sukacita, hatiku bersorak-sorai dikatakan. Dikatakan kemudian aku mau memuji Tuhan. Dia mau menyanyi untuk Tuhan. Saudara-saudara, ini ayat ini kontras dengan ayat 1 sampai ke 5. Kemudian dikatakan di ayat yang di kalimat yang terakhir, ia telah berbuat baik kepadaku. Apanya yang baik, saudara-saudara? Keadaannya itu masih belum berubah, masih di dalam masalah.
yang besar dan perlu segera ada pertolongan. Tetapi dikatakan bahwa Daud ini Allah telah berbuat baik baginya. Ini adalah satu iman yang besar dari Daud. Ini adalah satu pengharapan yang besar dari Daud, bahwa Tuhan pasti menolongnya dan Tuhan sudah memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga pada satu kesempatan yang sama, Daud mengucapkan ada satu sukacita, ada satu kegembiraan bahwa Allah itu baik. Daud itu meyakini, dan Daud juga meyakinkan kepada para pembacanya, saudara-saudara, bahwa di dalam segala keadaan Allah itu adalah baik adanya. Kenapa demikian? Karena Allah itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, seperti yang tertulis di Mazmur pasal 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi saudara-saudara, inilah yang menjadi perenungan kita di poin yang kedua ini, bahwa iman memampukan kita memahami janji Tuhan dalam setiap doa kita. Karena itu teruslah berdoa kepadanya. Karena itu teruslah berharaplah kepadanya, saudara-saudara, bahwa mintalah kepada Tuhan dan berserahlah penuh kepadanya. Di saat kita berserah, maka disitulah kita akan melihat janji Tuhan itu. Seperti Daud merasakan suatu sukacita meskipun dia masih mengalami kecemasan dan sebagainya, tetapi di ayat yang ke-6 dia mempunyai suatu kepastian, dia yang rasakan, mempunyai suatu keyakinan. Nah, ini mempunyai suatu keyakinan, sehingga dia mengatakan di ayat yang ke-6 yang kita sudah baca bersama-sama, dia bersorak-sorai karena penyelamatan dari Allah. Saudara-saudara, saat kita selesai berdoa, sering keadaan masih sama, saudara-saudara. Di dalam segala persoalan, kita masih terus berdoa. Karena apa? Karena iman itulah yang memampukan kita di dalam memahami janji Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita lihat di masa lampau dan hitunglah berkat-berkat-Nya, sehingga di saat kita bisa melihat demikian, maka kita dapat mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita dapat mengatakan bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu marilah kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kita dan rasakan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya.